Assalamualaikum kalian. Nama saya Muhammad Firdaus bin Abdurrahman. Hari ini saya akan sambung cerita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Oke, kita sambung kepada kisah yang kedua, yaitu anaknya Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Ya. Oke. Pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa syahwat baik bagi orang lelaki, senang kepada orang perempuan, atau sebaliknya. Perempuan senang pada orang lelaki. Timbullah rasa kasih sayang antara kedua jenis, menyebabkan tersebar keturunan Adam dan Hawa di alam dunia ini. Nabi Adam alaihissalam dan ibu Hawa setiap mempunyai anak dikurniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak kembar dua, yaitu lelaki dan perempuan. Dan menurut syariat hukum agama Nabi Adam, bahwa tidak boleh dijodohkan bagi setiap saudara yang bersamaan lahirnya dalam satu keturunan. Karena itu Qabil dijodohkan dengan kembarannya Habil, sedangkan Habil dikawinkan dengan kembarnya Qabil. Tetapi atas keputusan demikian, Qabil tidak mau menerima, tetapi minta dikawinkan dengan saudari kembarnya sendiri, karena kembar Qabil lebih cantik sedangkan kembar Habil kurang cantik. Karena Qabil tidak mengikuti kehendak syariat Adam alaihissalam, maka Nabi Adam memberi nasihat pada kedua anaknya, yaitu Qabil dan Habil, agar kedua sama-sama membuat korban untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diterima korbannya akan dijodohkan kembarnya Qabil. Sesungguhnya Qabil melaksanakan korban dengan cara yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya semata-mata mengikuti hawa nafsunya, nafsu berahi. Sebaliknya Habil dengan hati yang benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah ayah dan apa yang akan terjadi dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Habil selalu taat atau melaksanakan. Kita teruskan lagi, ialah Qabil membunuh Habil. Kemudian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala korban Habil. Karena itu Habil yang berhak mengawini kembarnya Qabil, yaitu Iklimah, seorang wanita yang cantik rupanya. Sedangkan Qabil yang berhak mengawini kembarnya Habil, yaitu Labudah namanya, seorang wanita yang tidak seberapa cantik. Karena kehendak nafsu Qabil tidak terpenuhi, maka timbullah rasa iri hati, hasud. Kemudian timbul rasa jahat, yaitu ingin membunuh saudaranya, yaitu Habil. Tetapi Habil menjawab dengan cara sopan, sesungguhnya korban yang diterima oleh Allah adalah korban orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara mengangkat tangan untuk membunuh aku, maka aku sekali-kali tidak akan mempunyai rasa iri hati untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kebiasaan dari syaitan yang merupakan musuh Nabi Adam beserta semua cucunya. Kalau ada orang yang bermusuhan sesama saudara, maka syaitan ikut serta mengadu domba di antara keduanya. Maka terjadilah keinginan yang sangat memuncak dalam nafsunya Qabil untuk membunuh saudaranya yang bernama Habil. Tetapi setelah dilaksanakan membunuh, maka hatinya merasa menyesal. Tapi pepatah telah mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Akhirnya hati Qabil merana, tiada putusnya, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-30.
Setelah Qabil membunuh Habil, maka Qabil pun merasa bingung bagaimana caranya menyelenggarakan mayat saudaranya itu. Di waktu ia kebingungan itu, maka Allah memperlihatkan 2 ekor burung gagak berkelahi dan seekor di antaranya mati terbunuh. Maka yang masih hidup itu menggali tanah, lalu bangkai kawannya itu dikuburkan ke dalam, yang kemudian ditimbuni tanah. Hal ini ditegaskan oleh Allah dengan firman-Nya. Kemudian Allah mengirim seekor burung gagak menggali di bumi dengan penuhnya dan kakinya untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkannya mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Dalam surah Al-Maidah ayat ke-33. Demikian riwayat Qabil hingga dapat mengubur mayat saudaranya yang dibunuhnya itu. Habil pertama kali orang yang meninggal dunia lantaran dibunuh di muka dunia ini. Karena itu, setiap orang yang dibunuh tanpa berdosa, maka baginya adalah ganjaran pahala. Begitu juga Habil juga mendapat pahala. Sebaliknya, Qabil sebagai orang pertama berbuat kejahatan pembunuhan, maka setiap pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang durhaka, maka mendapat dosa seksa seperti jugalah Qabil. Sebagai pembunuh pertama, maka ia juga mendapat balasan dosa seksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang pertama yang berbuat sebagai yang memberi contoh baik perbuatan yang buruk maupun perbuatan yang baik. Begitu balasan Allah sesuai dengan amal perbuatan mereka. Pengajaran yang perlu kita ambil daripada kisah Nabi Adam dan anaknya Qabil dan Habil. Pengajaran yang perlu kita ambil ialah Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama dan nabi yang pertama. Kedua, dosa Nabi Adam alaihissalam telah diampunkan Tuhan karena Adam telah memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuninya. Yang ketiga, Nabi Adam alaihissalam adalah nenek moyang manusia yang pertama. Karena itu kita sebagai manusia adalah keturunan dari Adam, bukan terjadi dari kera. Ingat itu. Makhluk Allah tidak mengetahui apa-apa yang gaib kecuali yang telah diberitahu oleh Allah. Iblis, syaitan yang terkutuk, selalu menggoda kita agar kita tergelincir dari kebenaran dan masuk kepada kemungkaran. Begitulah kalian ceritanya kisah Nabi Adam alaihissalam dan kisah Qabil dan Habil. Ya, yang menonton ini sila like, share dan subscribe, boleh juga komen. Oke, nanti kita akan sambung ke bab yang kedua, yaitu kisah hidup Nabi Idris alaihissalam. Oke, sekian, terima kasih kalian. Jumpa lagi esok. Bye.